Suara kentongan jam 12 angin malam di kaki perbukitan Sumedang berembus dingin melewati sawah-sawah basah. Desa Cikaramat sudah sunyi sejak habis Isya. Tidak ada suara motor, tidak ada televisi, bahkan anjing kampung pun seolah takut menggonggong malam itu. Dodo, seorang remaja 17 tahun yang sering membuat konten horor YouTube, sedang memasang kamera di atas meja kayu kamarnya. Nah, kalau malam ini berhasil direkam, viewers pasti meledak. Ia tersenyum kecil sambil mengecek baterai kamera. Di layar ponselnya, sebuah pesan dari temannya. Deden baru saja masuk. Datang sekarang. Mereka muncul lagi malam ini. Dodo langsung membalas cepat. Siapa? Beberapa detik kemudian, balasan muncul. Kuda renggong tengah malam. Tubuh Dodo merinding. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita tentang pertunjukan kuda renggong misterius yang muncul tepat pukul 12 malam di jalan tua dekat hutan bambu Ciburial. Kata orang-orang desa, suara kendang dan tarompet akan terdengar lebih dulu sebelum rombongan kuda muncul dari kabut. Namun tidak ada yang berani mendekat, karena siapapun yang menonton pertunjukan itu sampai selesai tidak pernah kembali normal. Sebagian menjadi gila, sebagian lagi meninggal beberapa hari kemudian dengan kaki patah dan mulut penuh tanah. Dan yang paling menyeramkan, di telapak kakinya ada bekas lumpur berbentuk tapak kuda. Jam menunjukkan jam 11:14 malam ketika Dodo keluar rumah membawa kamera, senter, dan tripod kecil. Ibunya sempat menahan. Jangan keluar malam Jumat, Dok, apalagi ke arah hutan bambu. Cuma bikin konten sebentar, Bu. Tolong dengarkan Ibu. Nada suara wanita itu berubah gemetar. Ayahmu dulu juga pernah dengar suara kuda itu. Dodo berhenti. Ayah, ibunya mengangguk pelan. Tahun sebelum ayahmu meninggal, dia pulang tengah malam sambil menari sendiri di halaman rumah. Kakinya berdarah semua. Dodo menelan ludah. Selama ini ia tahu ayahnya meninggal karena kecelakaan motor, tapi ibunya tidak pernah menceritakan hal lain. Kenapa ibu baru cerita sekarang? Karena malam ini wajah ibunya pucat. Suara kentongan itu mulai terdengar lagi. Tok, tok! Suara kentongan tiba-tiba menggema dari kejauhan. Dodo langsung membeku. Bukan satu kentongan, tapi banyak bersahut-sahutan dari arah bukit gelap di belakang desa. Ibunya buru-buru menutup pintu rumah. Jangan lihat rombongannya kalau nanti lewat. Namun rasa penasaran Dodo jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Ia tetap berangkat. Jalan menuju hutan bambu hanya diterangi cahaya bulan pucat. Kabut tipis merayap di antara pepohonan saat Dodo tiba di perempatan tua dekat pohon beringin. Deden sudah menunggu sambil merokok dengan tangan gemetar. Kau datang juga. Memangnya separah apa sih? Deden tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah jalan tanah yang gelap. Awalnya sunyi, lalu terdengar suara tarompet Sunda lirih dari kejauhan. Nyi-nyi-nyiing. Disusul suara kendang pelan. Duk-duk-duk. Bulu kuduk Dodo langsung berdiri. Suara itu tidak seperti musik biasa.
Ada nada aneh, seperti tangisan anak kecil bercampur tawa. Kabut di ujung jalan mulai menebal. Lalu perlahan, seseorang muncul. Seorang penabuh kendang dengan pakaian adat Sunda lusuh, berjalan tanpa suara. Kulit wajahnya pucat abu-abu. Di belakangnya muncul beberapa pria membawa obor. Dan akhirnya, kuda-kuda renggong itu keluar dari kabut. Mata Dodo melebar. Tubuh kuda-kuda itu penuh lumpur hitam. Lonceng di leher mereka berbunyi sendiri. Dan di atas punggung setiap kuda duduk anak-anak kecil berpakaian pengantin Sunda. Wajah mereka putih pucat, mata mereka seluruhnya hitam. Salah satu anak menoleh perlahan ke arah Dodo, lalu tersenyum. Mulutnya robek sampai telinga. Deden langsung mundur ketakutan. Itu mereka. Dodo gemetar sambil mengangkat kamera. Namun saat ia memperbesar zoom, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Kaki anak-anak itu tidak menyentuh punggung kuda. Tubuh mereka melayang beberapa sentimeter di udara. Dan leher mereka terikat tali tambang hitam. Tiba-tiba, semua anak itu menoleh bersamaan ke arah kamera Dodo. Lalu suara mereka terdengar serempak. Ayo menari bersama kami. Anak-anak penunggang kuda suara itu menggema panjang di tengah kabut. Ayo menari bersama kami. Dodo mundur selangkah. Tangannya gemetar hebat sampai kamera hampir jatuh. Di layar kamera, wajah anak-anak penunggang kuda terlihat jauh lebih mengerikan dibanding yang dilihat mata telanjang. Mata mereka kosong hitam pekat, kulit wajah mereka retak seperti tanah kering, dan mulut mereka terus tersenyum terlalu lebar. Deden langsung menarik lengan Dodo. Jangan direkam lama-lama. Kenapa? Kalau mereka sadar, kita melihat habis kita. Namun rasa penasaran Dodo justru makin besar. Ia memperbesar zoom ke salah satu anak kecil perempuan yang duduk di atas kuda putih. Anak itu memakai siger pengantin Sunda kecil yang sudah berkarat. Rambutnya basah menempel di wajah. Lalu perlahan kepala anak itu miring patah ke samping. Suara tulangnya terdengar jelas. Anak itu menatap lurus ke arah kamera dan tiba-tiba tersenyum lebih lebar. Di layar kamera, wajahnya berubah. Bukan lagi anak kecil, melainkan mayat busuk penuh lumpur dengan mata dijahit benang hitam. Kamera Dodo mendadak mati. Anjing! Dodo menekan tombol berkali-kali, tapi layar tetap gelap. Sementara itu, iringan musik makin keras. Tarompet Sunda melengking panjang seperti jeritan orang kesakitan. Rombongan kuda mulai bergerak melewati jalan desa dengan langkah perlahan. Anehnya, kaki-kaki kuda itu tidak mengeluarkan suara tapak sama sekali. Sunyi. Terlalu sunyi. Padahal jumlah mereka lebih dari 10 ekor. Dan baru saat itulah Dodo sadar. Tidak ada satupun bayangan dari rombongan itu. Obor mulai menyala lebih terang saat rombongan melewati pohon beringin tua. Warga desa yang tadi menutup pintu rumah diam-diam mengintip dari celah jendela. Namun, tidak ada yang berani keluar. Seorang nenek tua yang berdiri di teras tiba-tiba menangis histeris. Itu cucuku. Ya Allah, Dodo menoleh. Salah satu anak penunggang kuda memang sedang menatap ke arah nenek itu
sambil melambaikan tangan kecilnya perlahan. "Nek," ikut suara anak itu lirih. Tapi jelas terdengar, nenek tersebut langsung jatuh pingsan. Deden mulai panik. "Kita harus pergi sekarang sebelum musiknya mulai." Musiknya belum sempat Deden menjawab. Suara kendang besar tiba-tiba menghentak sangat keras. Tanah seperti bergetar. Semua kuda berhenti bersamaan. Lalu kepala mereka bergerak perlahan menghadap satu arah, ke lapangan kosong di tengah desa. Kabut mulai memenuhi lapangan, dan dari dalam kabut muncul ratusan sosok manusia berdiri diam. Wajah mereka pucat, mata kosong, tubuh mereka bergerak perlahan seperti orang mengantuk. Dodo tercekat. "Itu siapa?" Deden membisik dengan suara nyaris putus asa. Orang-orang yang pernah menonton pertunjukan sampai selesai. Bulu kuduk Dodo langsung berdiri. Orang-orang itu mulai membentuk lingkaran besar di lapangan. Lalu musik berubah lebih cepat. Dan semua orang mulai menari. Awalnya pelan, kemudian semakin cepat. Kaki mereka menghentak tanah tanpa irama jelas. Tangan mereka bergerak patah-patah seperti boneka rusak. Wajah mereka tetap kosong, namun mulut mereka tersenyum lebar. Sangat lebar. Salah satu penari tiba-tiba jatuh. Kakinya patah ke arah belakang. Tapi ia tetap bangkit, tetap menari. Darah mulai mengucur dari mulutnya. Dodo membeku melihatnya. Itu manusia asli. Deden mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Kakakku ada di situ." "Apa?" Deden menunjuk seorang pria kurus yang menari sambil menyeret kaki patah. "Itu Kang Asep. Dia hilang 2 tahun lalu." Dodo merasakan tenggorokannya kering. "Kita harus pergi." Namun terlambat. Salah satu anak penunggang kuda tiba-tiba menunjuk lurus ke arah mereka. Ada penonton baru. Semua musik berhenti mendadak. Sunyi total. Lalu ratusan kepala penari bergerak bersamaan menghadap Dodo dan Deden. Mata mereka kosong. Mulut mereka terbuka perlahan, dan secara serempak mereka berbisik, "Menarilah bersama kami." "Ayahmu dulu juga menari di sini." Kalimat itu membuat dada Dodo terasa seperti diremas. Kakinya masih melangkah sendiri menuju lapangan berkabut. Semakin dekat ia ke lingkaran penari, semakin keras suara kendang berdentum di dalam kepalanya. Bukan lagi terdengar dari luar, melainkan dari dalam tubuhnya sendiri. "Dodo!" Sadar, Deden menarik bahunya sekuat tenaga. Namun tubuh Dodo terasa berat, seperti diseret puluhan tangan gaib. Penari-penari di lapangan mulai bergerak makin cepat. Kaki mereka menghantam tanah berlumpur hingga darah dan lumpur bercampur di udara. Salah satu penari perempuan memutar kepalanya hampir 180 derajat. Sambil terus menari, matanya melotot. Mulutnya tertawa tanpa suara. Dodo ingin berteriak, namun tubuhnya sudah tidak bisa dikendalikan. Tangannya mulai bergerak sendiri. Jarinya menekuk patah mengikuti irama musik. Deden panik. Ia meraih air dalam botol kecil dari tasnya, lalu menyiramkannya ke wajah Dodo. Dodo tersentak mundur sambil batuk keras.
Air doa dari ajengan, teriak Deden. Efeknya langsung terasa. Suara kendang di kepala. Dodo melemah, namun hanya beberapa detik karena tiba-tiba semua obor di lapangan padam bersamaan. Gelap total. Lalu terdengar suara langkah kuda mengitari mereka. Padahal tadi kaki kuda tidak bersuara. Sekarang, suara itu terdengar tepat di belakang telinga mereka. Napas Deden memburu. Jangan nengok, tapi jangan. Dodo mematung. Suara napas kuda terdengar berat, panas, busuk. Seperti bau bangkai basah bercampur tanah. Kuburan. Kemudian, suara anak kecil berbisik tepat di belakang Dodo. Kami dulu juga dipaksa menari. Air mata dingin menetes di tengkuknya. Dodo gemetar. Perlahan, ia tetap menoleh sedikit. Dan itulah kesalahan terbesar malam itu. Di belakangnya berdiri seekor kuda hitam besar. Matanya putih seluruhnya. Mulutnya robek sampai pipi. Dan di atas punggungnya duduk seorang anak laki-laki kecil tanpa rahang. Bawah, cairan hitam menetes dari lehernya. Anak itu tersenyum. Sekarang giliran kalian. Kendang kembali menghentak. Lapangan mendadak terang oleh obor-obor hijau yang menyala sendiri. Semua penari bergerak liar. Dan kali ini, Dodo serta Deden ikut menari. Tubuh mereka bergerak sendiri tanpa kendali. Kaki Dodo menghentak tanah keras-keras sampai telapak kakinya sobek. Darah bercipratan. Tapi ia tidak bisa berhenti. Deden menjerit sambil menangis. Kakiku, kakiku. Suara tulang retak terdengar dari lututnya. Namun tubuhnya tetap menari. Semakin cepat, semakin brutal. Dodo mencoba melawan. Ia memukul pahanya sendiri, mencakar tanah, bahkan menggigit bibir sampai berdarah. Tetap tidak bisa berhenti. Di tengah tarian mengerikan itu, ia melihat sosok berdiri di antara kabut. Seorang pria tua berpakaian hitam dengan ikat kepala, sunda lusuh, matanya buta putih. Tangannya memegang kendang besar penuh bercak darah, kering. Setiap kali pria itu memukul kendang, para penari bergerak lebih liar. Siapa dia? Deden yang sudah hampir roboh berbisik gemetar itu. Dalam kutukannya, pria tua itu tersenyum perlahan. Lalu berteriak dengan suara serak. Tumbal baru sudah datang. Semua anak penunggang kuda tertawa bersamaan. Suara mereka melengking seperti tangisan. Dan tiba-tiba, kabut di tengah lapangan terbelah. Sebuah sumur tua muncul dari dalam tanah. Bau busuk langsung menyebar. Satu persatu tangan kecil muncul dari dalam sumur. Anak-anak kecil berlumpur, merangkak keluar sambil menangis. Mata mereka kosong hitam. Leher mereka penuh bekas, jeratan. Dodo merasa jantungnya hampir berhenti saat melihat sesuatu di dasar sumur. Ada tumpukan tulang anak-anak, puluhan, mungkin ratusan. Dan di antara tulang-tulang itu, ada kamera tua milik ayahnya.